Takut! Ibu! Jangan! Jangan bunuh aku! Aku tidak salah! Beda. Beda. Pegang kakinya. Biar dia tahu rasa. Diam. Lepaskan aku! Kalian boleh teruskan. Hah? Bener nih, Bos. Iya, Bos. Asik. Film jadul Indonesia menyimpan keindahan yang tak lengkang oleh waktu, menghadirkan nostalgia serta nilai-nilai budaya yang khas. Salah satu ikon legendaris dari era tersebut adalah Susana. Ia ratu horor Indonesia yang membintangi deretan film yang memiliki makna dan cerita memukau. Dan di kesempatan ini review Cinema 21 mengajak para sobat untuk kembali menelusuri jejak karya klasik yang tak hanya menghadirkan sensasi mencekam, tetapi juga menggambarkan keunikan perfilman Indonesia pada masanya. Bersiaplah untuk mengikuti pesona tak terlupakan dari film-film Susana yang selalu berhasil memikat hati penontonnya. Ditambah lagi bumbu-bumbu yang membuat Dewa Rengku semakin brutal. Mari kita masuk ke 7 rekomendasi judul film milik Susana yang telah merangkum dari berbagai sumber media yang ada. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya sangat keberatan dengan pernyataan itu. Nomor 1. Sundel Bolong, 1981. Film horor legendaris Indonesia yang dirilis pada tahun 1981 yang disutradarai oleh Sisworo Gutama Putra dan dibintangi oleh Susana, sang ratu horor Indonesia bersama Berry Prima. Film ini menjadi salah satu karya pertama yang mengadaptasi legenda rakyat ke dalam layar lebar. Dengan perpaduan cerita yang tragis, atmosfer mistis, dan unsur budaya lokal, Sundel Bolong berhasil menjadi salah satu film horor paling ikonik dalam sejarah perfilman Indonesia. Film ini mengisahkan Alisa. Ia seorang wanita baik hati yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk setelah menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria kaya bernama Rudi. Dalam keputusasaan dan penderitaan, ia akhirnya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Namun kematian Alisa hanyalah awal dari kisahnya. Arwahnya bangkit kembali sebagai Sundel Bolong untuk menuntas balas kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Meski dipenuhi teror, cerita ini tidak hanya berfokus pada balas dendam, tetapi juga memperlihatkan sisi manusiawi dari Alisa sebagai seorang ibu yang tetap melindungi bayi dalam kandungannya, menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu bahkan melampaui batas kematian. Film ini juga mengangkat pesan moral yang kuat tentang keadilan, harga diri perempuan, dan akibat buruk dari perbuatan jihad. Penampilan Susana yang memukau menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Dengan tatapan tajam dan ekspresi melankolis, ia mampu memerankan Sundel Bolong sebagai sosok yang menakutkan tetapi juga penuh emosi. Dipadukan dengan arahan visual khas horor tahun 1980-an. Dan alur cerita yang kuat. Sundel Bolong tidak hanya memberikan hiburan seram, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi para penontonnya. Sebagai karya yang memadukan legenda lokal dengan cerita emosional, Sundel Bolong adalah film yang melampaui zamannya. Hingga kini film ini masih dikenang sebagai salah satu mahakarya horor klasik yang mengukuhkan posisi Susana sebagai ikon dalam perfilman Indonesia. Sundel Bolong. Sedangkan Nyonya nggak percaya. Apalagi saya. Saya nggak ngelombong nggak. Saya betul-betul ketemu Sundel Bolong. Sus, cewek tuh. Cewek. Pak, laporan, Pak. Aduh. Ini gue lagi cari. Yang kedua, Ratu Ilmu Hitam 1981. Berikutnya adalah film horor Indonesia yang dibintangi oleh Susana dan Ala Nuari sebagai pemeran utama. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita yang dikhianati dan beralih kekuatan gaib untuk membalas dendam. Film ini menyajikan kombinasi antara drama emosional dan unsur mistis yang mendalam. Kisahnya berpusat pada Murni. Ia seorang wanita desa yang menjadi korban fitnah dan dibuang oleh masyarakat. Dalam keputusasaan ia menemukan seorang dukun yang mengajarinya ilmu hitam untuk melampiaskan dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun kekuatan tersebut membawa konsekuensi yang tidak terduga, menggambarkan pertarungan antara kegelapan dan kemanusiaan dalam dirinya. Film ini berhasil mendapatkan perhatian besar pada masanya, tidak hanya karena akting Susana yang memukau, tetapi juga berkat arahan visual yang kuat dan penggarapan teknis yang berkualitas.
Ratu Ilmu Hitam meraih 5 nominasi dalam Festival Film Indonesia pada tahun 1982, termasuk untuk kategori aktris terbaik, pemeran pembantu terbaik, penyunting terbaik, penata artistik terbaik, dan sinematografi terbaik. Pengakuan ini menunjukkan kekuatan artistik film tersebut yang melampaui sekadar horor, menjadi simbol dari genre film yang digarap dengan serius. Sebagai salah satu karya klasik, Ratu Ilmu Hitam tidak hanya menghadirkan teror, tetapi juga pesan mendalam tentang akibat dari dinding dan kekuatan yang tidak terkendali. Film ini memperkuat posisi Susana sebagai ikon horor Indonesia dan meninggalkan warisan penting dalam dunia perfilman tanah air. Menang. Menang. Dendam yang selama ini memanas di dada saya. Ayu rupanya. Yang ketiga, Telaga Angker 1984. Film yang disutradarai oleh Sisworo Gutama Putra adalah salah satu maestro film horor tanah air yang dibintangi oleh Susana, George Rudi, Sandy Taroreh, Rukman Herman, dan Nina Anwar. Film ini menampilkan kombinasi cerita menyeramkan dengan unsur mistis khas budaya Indonesia. Film ini mengisahkan sebuah telaga yang penuh misteri dan diyakini menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Keangkeran telaga ini mulai memakan korban saat berbagai peristiwa ganjil dan tragis terjadi di sekitarnya. Tokoh utama yang diperankan oleh Susana harus menghadapi rahasia kelam dan kekuatan supranatural yang menghantui telaga tersebut, memaksa dirinya untuk mencari kebenaran di balik teror yang menimpa dirinya dan orang-orang terdekatnya. Telaga Angker menonjolkan suasana seram yang mendalam dengan dukungan sinematografi yang gelap dan atmosfer mencekam, khas era 1980-an. Penampilan Susana yang memukau sebagai karakter dengan emosi kompleks menjadi daya tarik utama, memperkuat reputasi sebagai ratu horor Indonesia. Dengan arahan Sisworo Gutama Putra, film ini tidak hanya menawarkan hiburan seram tetapi juga menyajikan eksplorasi kisah mistis yang berakar pada kepercayaan lokal, menjadikannya salah satu karya horor klasik yang tetap diingat hingga kini. Gara-gara minum jamu mana Susana mana suaranya. Selamat malam, Neng. Selamat malam, Pak. Keluarin tuh duit. Ntar gue sumpahin lu mati kagak berdiri. Katanya telaga situ angker. Saya takut. Ampun. Maaf. Saya minta maaf. Cakep. Nomor 4. Sangkuriang 1982. Film ini juga disutradarai oleh Sisworo Gutama Putra dan dibintangi oleh Susana dan Cliff Sangrai sebagai pemeran utama. Film ini merupakan adaptasi dari legenda populer Jawa Barat yang menceritakan asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, sebuah cerita yang syarat dengan mitos dan nilai budaya lokal. Cerita berpusat pada hubungan tragis antara Sangkuriang dan Dayasumbi yang secara tidak sengaja terjerat dalam takdir yang rumit. Sangkuriang yang tidak mengetahui bahwa Dayasumbi adalah ibunya, ia jatuh cinta kepadanya. Ketika Dayasumbi menyadari identitas Sangkuriang, ia menolak lamaran tersebut dan memberikan syarat mustahil sebagai cara untuk menghindari pernikahan, yaitu untuk membuat perahu besar dan danau dalam waktu 1 malam. Dengan bantuan kekuatan gaib, Sangkuriang hampir menyelesaikan tugasnya, tetapi Dayasumbi menggagalkan usahanya dengan cara licik. Hal ini memicu kemarahan Sangkuriang, yang kemudian membalikkan perahu tersebut dan menciptakan Gunung Tangkuban Perahu. Film ini menonjolkan nuansa mistis dan epik dengan visual yang megah untuk menggambarkan latar mitologis. Penampilan Susana sebagai Dayasumbi memancarkan keanggunan sekaligus keteguhan. Sementara Cliff Sangrai berhasil menampilkan sisi emosional dan kemarahan Sangkuriang. Sangkuriang tidak hanya menjadi hiburan visual yang memukau, tetapi juga menjadi medium untuk memperkenalkan kekayaan cerita rakyat Indonesia kepada generasi baru, sebagai salah satu adaptasi layar lebar dari cerita tradisional. Film ini menjadi pengingat akan pentingnya warisan budaya, menjadikannya karya klasik yang abadi dalam dunia perfilman Indonesia. Belum. Nih. Siapa kau? Kenapa sembunyi di situ? Nomor 5. Titisan Dewi Ular 1990. Film ini dikenal sebagai salah satu karya legendaris dalam genre horor Indonesia pada era 90-an.
menggabungkan unsur mistis, drama, dan thriller dengan latar cerita yang kaya akan mitologi lokal. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Kemala yang ternyata adalah titisan dari Dewi Ular, sosok mitologis yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Kemala yang hidup sebagai wanita biasa, ia mulai merasakan adanya kekuatan mistis dalam dirinya yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanannya, ia harus menghadapi konflik batin dan tekanan dari lingkungan sekitar yang tidak memahami asal-usul kekuatannya. Konflik utama dalam cerita adalah perjuangan Kemala untuk mengontrol kekuatan gaib yang dimilikinya, yang seringkali memunculkan teror dan ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai titisan Dewi Ular, Kemala harus memilih antara kekuatan dan kemanusiaan, serta bagaimana ia menghadapi takdir yang ditentukan oleh garis keturunan dan alam gaib. Titisan Dewi Ular menonjolkan penampilan Susana yang penuh pesona dan kesan mistis. Dengan akting yang kuat, Susana berhasil membawa karakter Kemala yang penuh dengan dilema dan penderitaan, menciptakan sebuah pengalaman horor yang tidak hanya menakutkan, tapi juga menggugah emosi penonton. Film ini juga dikenal karena atmosfernya yang kental dengan unsur-unsur budaya dan mitologi Indonesia, serta penggambaran karakter yang kompleks, yang menjadikannya salah satu film horor Indonesia yang berkesan dan dikenang hingga sekarang. Adinda, Bude? Iya. Pacaran daripada pacar beneran pikiran. Itu dorong. Loh. Tolong kerokin gua ya. Disitulah saya dilahirkan. Nomor 6. Ajian Ratu Laut Kidul, 1991. Film mengangkat tema mistis dan balas dendam yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Film ini mengisahkan tentang pertarungan antar penyihir kuat yang melibatkan ajian atau ilmu hitam, serta hubungan dengan dunia gaib yang penuh dengan misteri. Pemerintah tidak usah diganggu. Kepada gatalnya, gatal semua. Dan tugas pertama yang akan saya instruksikan Dalam kepada keputusasaan, Lestari berniat untuk COD ke malaikat, namun takdir membawanya bertemu dengan Ki Jagasatru, ia makhluk gaib yang berasal dari Laut Selatan. Ki Jagasatru yang memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, memberi Lestari resep balas dendam yang sangat kuat, yaitu Ajian Ratu Laut Kidul. Sebuah ilmu gaib yang memberikan kekuatan besar tetapi dengan risiko yang mengerikan. Dengan ajian ini, Lestari dapat membalas dendam kepada Anggoro dan meraih kekuasaan atas dunia manusia dan dunia gaib. Namun ajian tersebut juga membawa konsekuensi berat, yang membuat Lestari harus bertarung antara keinginan untuk membalas dendam dan menghadapi bahaya yang datang dari penggunaan ilmu terlarang tersebut. Film ini menggabungkan unsur horor, mistisme, dan legenda lokal yang terkait dengan Ratu Laut Kidul, sosok legendaris yang dipercaya memiliki kekuatan besar di Laut Selatan. Ajian Ratu Laut Kidul memberikan nuansa horor yang kuat, dengan penggambaran dunia gaib yang menyeramkan dan penuh dengan makhluk-makhluk mistis. Penampilan Susana sebagai Lestari yang penuh penderitaan dan balas dendam sangat memikat, sementara suasana gelap dan penuh ketegangan semakin memperkuat elemen horor dalam film ini. Seperti film horor Susana lainnya, Ajian Ratu Laut Kidul berhasil memadukan cerita yang emosional dengan ketegangan mistis. Apa yang telah kalian lakukan terhadap adikku di tempat ini? Jadi semua ini perbuatan Lestari. Saya kira... Anggoro, mau lari kemana kamu? Brojo, manusia binatang. Nomor 7. Malam Satu Suro, 1988. Film ini menggabungkan elemen mistis dan ketegangan psikologis dengan tema balas dendam yang mendalam, berlatar budaya lokal yang kental dengan kepercayaan akan dunia gaib. Cerita dimulai dengan kisah tentang seorang roh pendendam yang diberi kesempatan kedua untuk kembali ke dunia nyata dan menjalani kehidupan normal. Roh ini yang telah meninggal dengan cara tragis, diberikan kesempatan oleh kekuatan gaib untuk kembali sebagai manusia dan memperbaiki hidupnya. Namun kehidupan yang baru ini penuh dengan tantangan, karena roh tersebut harus berhadapan kenyataan bahwa keluarganya telah ia tinggalkan kini berada dalam bahaya. Roh tersebut yang diperankan oleh Susana mencoba untuk menjalani hidup baru dengan menyembunyikan masa lalunya. Namun keadaan yang ia harapkan terganggu ketika keluarganya diserang oleh kekuatan jihad. Dalam keadaan terdesak, roh pendendam tersebut terpaksa kembali ke jalan kekerasan dan menggunakan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyakiti keluarganya. Malam Satu Suro membawa unsur ketegangan dan misteri yang mengingatkan pada tradisi lokal Indonesia mengenai Malam Satu Suro, sebuah malam yang dianggap penuh dengan kekuatan gaib.
Film ini menghadirkan perpaduan antara ketegangan emosional dan horor mistis dengan akting kuat dari Susana yang berhasil menggambarkan karakter yang penuh konflik batin dan penderitaan. Ia memerankan sosok yang terjebak antara dunia manusia dan dunia gaib, perjuangan untuk melindungi keluarga sambil menghadapi masa lalunya yang kelam. Dengan nuansa yang tebal dan atmosfer yang mencekam, Malam Satu Suro menyajikan kisah yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menggugah emosi penonton. Film ini menjadi salah satu karya horor klasik Indonesia yang menggabungkan tradisi lokal dengan elemen mistis, menjadikannya salah satu film yang dikenang oleh penggemar horor tanah air sampai saat ini. Aku ini sundel bolong. Ganggu kuburan anakku, setan. Ayo. Bukan menghindar, tapi harus dilawan. Itulah 7 rekomendasi judul film horor yang dibintangi oleh Susana, sang ratu horor Indonesia, yang tak hanya memberikan ketegangan dan kengerian, tetapi juga menghadirkan cerita yang penuh makna dan emosi mendalam. Dari Sundel Bolong yang ikonik hingga Malam Satu Suro yang penuh dengan mitos dan balas dendam. Setiap film ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Susana dalam genre horor Indonesia. Karakter-karakter yang ia perankan seringkali tidak hanya sekadar sosok hantu atau makhluk gaib, tetapi juga manusia dengan penderitaan, konflik, dan perjuangan batin yang membuat cerita-ceritanya begitu berkesan. Bagi para sobat film, bagaimana pendapat kalian tentang perjalanan horor Susana dalam setiap film tersebut? Apakah kalian merasa ketegangan, misteri, dan emosi yang ditawarkan masih terasa kuat hingga sekarang? Setiap film ini menawarkan pengalaman penonton yang tak terlupakan, dengan atmosfer mistis dan elemen budaya Indonesia yang begitu kental, menjadikannya bagian dari warisan perfilman tanah air. Terima kasih telah mengikuti 7 rekomendasi judul film kali ini. Semoga kalian menemukan pengalaman seru dan menarik dari film-film tersebut. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian dan terus nantikan rekomendasi judul film lainnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh makna. Takkan ketinggalan juga bercocok tanamnya yang selalu dinantikan para sobat. Sampai jumpa di rekomendasi film selanjutnya dan selamat menonton. Yang dipimpin oleh Prabu Suming Perbangkara. Hidup di negeri ini sangat tidak adil. Yang akan mencintai dan melindungimu selama-lamanya. Kami telah siap membawa kuda untuk menjemputmu, Nyai. Gusti tidak pernah merhatikan rakyat. Dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Jadikanlah lembah itu sebuah danau. Dan bendunglah kali Citarum. Apa arti semuanya ini, Nyi? Sang Hyang Rumuhun tidak merestui pernikahan kita. Walaupun aku gagal memenuhi persyaratanmu, kau harus jadi istriku. Kau memiliki kekuatan alam di dalam dirimu.